Lama diam dalam ketenangan, konflik Baim Wong dan Paula Verhoeven seolah terungkit kembali. Kisah ini bermula setelah Baim melibatkan dua orang anaknya untuk ambil bagian dalam filmnya. Syuting di Yogyakarta, Paula diduga tidak menerima izin dari Baim tentang keterlibatan anaknya. Tak hanya itu, karena terpisah jauh, ia pun kini sulit bertemu dengan kedua buah hatinya. Tapi benarkah Baim memaksa anak-anaknya untuk ikut syuting? Kenapa ya? Ya kenapa ya? Gak tahu. Ini kasihan ya. Jangan ketawa saya. Mau Kiano yang ngomong apa mau ada yang ngomong? Ayo. Oh my god, lebih sulit ini. Gue, jagoanku satu lagi. Dek, syuting dek. Aktor. Mimi namanya. Jangan malu, nggak boleh malu, harus hilang malunya. Karena udah syuting sekarang. Kiano harus jadi hebat di sini. Ade juga nih. Eyang, nanti peluk ya sini. Saudara-saudara. Eyang, ini sabunnya coba. Ini sabun. Siu tiba-tiba SD dong. SD. Ade nggak pantas kalau Ade. Dek, dia ngobrol deh. Melalui unggahan keterlibatan anak-anak dalam filmnya, Baim juga menjelaskan alasan kenapa Kiano dan Kenzo selalu ada di setiap adegan. Menurutnya, jika tidak dilibatkan, kedua anaknya akan terus menangis dan merengek untuk ikut syuting. Itulah sebabnya, alih-alih membiarkan mereka menangis, Baim lebih memilih untuk mengikut sertakan keduanya dalam proses syuting. Ditambah dengan rasa nyaman serta kedekatan Kiano dan Kenzo dengan kru, sudah dipastikan jika keduanya memang menikmati setiap proses syuting tanpa banyak mengeluh. Hewan-hewan apa yang huruf depannya A? Ayam. Oh, binatang. Iya, temen. Jangan malu, enggak malu. Oh, temen harus teman. Nanti Tantana ajak main, ini nggak apa-apa. Tuh. Ya, sama papa sini. Jangan malu. Jangan malu. Anak pinter. Nggak apa-apa malu, tapi kalau udah jadi temen kayak sama Om Sutro, sama Om Gilang, tentar ya. Ya, Pak. Bukan orang. Budet. Mungkin anak-anak kemarin syuting tuh udah izin kan sama Papa? Duluan ya. Tapi melihat anak sekarang udah ikut main film, udah ikut main film, itu gimana sih? Supportnya mungkin bagaimana? Anak-anak bahagia dan orang tua pun seolah tidak punya masalah. Namun, ada narasi yang menyebutkan jika Baim masih membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Paula. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sana semuanya nanyain, tapi lu kan hak asuh di W. Tapi lu izinin, dari dulu juga izinin, nggak pernah enggak. Gue bilang. Ya udah berarti udah oke semua ya. Aman bro. Hak asuh di lu ya berarti ya. Iya. Terus tapi masih ini apa? Masih. Iya. Masih. Udah beres ya? Alhamdulillah sekarang beres, udah seneng lah maksudnya anak-anak seneng di sana, komunikasi juga masih terjaga, ada kadang-kadang suka ada penengah supaya tidak ada komunikasi yang salah lagi. Iya. Lebih baiknya seperti itu. Iya, bener ya. Ya bagus lah, udah kalau gitu. Jadi. Kan sambil kerja juga gitu, mungkin bagi waktunya seperti apa sih Kak? Bisa, semuanya bisa dikoordinasikan dan dibagi dengan baik. Sering liburan juga nih Kak mungkin sekarang sama Kenzo, sama Kenzo. Bagi waktunya liburan dan waktunya di saya, pastinya kita ajak liburan anak-anak. Di saat tudingan demi tudingan itu seolah sedang membelenggu pergerakan Baim Wong, pujian dari rekan kerja justru berdatangan. Tak sedikit yang kemudian salut dengan sosok Baim yang mampu menjadi seorang ayah seutuhnya bagi kedua anaknya. Tidak mudah pada saat proses pengambilan gambar film ini. Masuk anak dua, kadang-kadang ada kita adegan saya sama Luna yang di rumah Ibu Sri itu, di rumah semua itu,
itu Baim tuh ngedirect sambil Keanu tidur di sini. Tapi saya melihat Baim sebagai ayah, tanggung jawab yang ada pada dirinya, apakah itu sebagai director, sebagai producer, sebagai bapak, itu dia tidak tinggalkan. Lantaran memegang hak asuh anak, kedua anak ini kini lebih sering bersama Baim. Jangankan sekarang, dulu ketika belum resmi berpisah pun, anak-anak selalu bersama Baim. Selalu izinkan Paula bertemu, namun pada akhirnya muncul berbagai drama lantaran sang mantan kerap membuat konten-konten yang seolah menggiring opini publik di media sosial. Baim pun menyudahi semua perselisihan tersebut. Janganlah, buat gue udah selesai gitu ya. Bergesekan lagi kalau dibuka lagi. Dan cara kita bercerita menimbulkan kayak emosi yang akhirnya gesekan. Energinya nggak bagus, bro. Nggak bagus. Energi jelek banget di kita, kerja nggak enak, ini kan. Jadi sekarang tuh stop. Yang buat gue, iya Paula, kita bahagia, lu bahagia dengan kehidupan, gue bahagia dengan kehidupan gue, dan kita jangan jadiin anak-anak drama, karena kasihan anak-anak. Masalah memang ada untuk mendewasakan orang, dan pendewasaan diri itu telah dirasakan Mbak Imong lewat konflik internal yang terjadi antara dirinya dan sang mantan di masa lalu. Lebih ngalah. Ya lu belajar hal baru lagi nih dalam hidup lu. Lebih ngalah. Kalau dulu tuh, lebih parah gue sih di 2012 sih bro, itu kakak gue sih yang ngomong sendiri sama gue, Im, kalau negor orang di depan orang kayak enak. Dia tuh udah tahu semua karena kita tuh mau bener banget tuh 2012. Gue ingat banget Hamzah kakak gue. Kalau sekarang tuh malah ketika apalagi setelah masalah ini ya, jadi kayak banyak lah belajarnya. Kayak kita lebih apa ya begini ya, diem, dengerin, maunya apa, ini apa. Orang mau ngomong apapun mengenai gue, berusaha nerima, udah gitu aja.